Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kehidupan, kesempatan dan berbagai potensi untuk berbuat kebaikan. Seringkali manusia hidup dalam bingkai kehidupan yang dia buat sendiri. Dia merasa tidak mampu berubah. Dia merasa tidak mampu menjadi lebih baik. Dia merasa tidak mampu melakukan kebaikan yang lebih besar lagi. Padahal sebenarnya yang membatasi dirinya adalah pikiran dan keyakinannya sendiri. Banyak orang membatasi dirinya sendiri. Ada yang berkata, saya sudah tua, sudah terlambat untuk berubah. Ada juga yang berkata, saya tidak bisa membaca Al-Quran, saya tidak bisa menghafal Al-Quran. Ada juga yang berkata, saya tidak mampu lagi memperbaiki diri. Padahal bisa jadi yang membatasi dirinya bukan keadaan, tetapi cara berpikirnya sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha besar, yang maha pengasih, maha penyayang, telah membuka pintu perubahan bagi siapa saja yang mau berubah selama dia masih hidup. Banyak orang yang dahulu jauh dari agama, kemudian Allah beri hidayah, Allah beri petunjuk sehingga menjadi orang yang saleh. Kemudian, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jangan kita merasa diri kita tidak bisa menjadi lebih baik. Di antara perangkap terbesar manusia adalah merasa dirinya tidak mampu berubah. Padahal sejarah Islam penuh dengan orang-orang yang berubah total hidupnya. Contohnya adalah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita tahu dahulu beliau termasuk orang yang sangat keras memusuhi Islam, sangat benci kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah Allah memberinya hidayah, beliau berubah menjadi salah satu sahabat terbaik, dijamin masuk surga dan termasuk khalifah, pemimpin yang adil. Ini menunjukkan bahwa perubahan besar bisa saja terjadi ketika seseorang membuka dirinya untuk berubah. Kemudian jangan kita kurung diri kita
di dalam masa lalu kita. Sebagian orang terjebak dalam masa lalu. Dia berkata, saya dulu banyak dosa. Saya dulu pernah melakukan kesalahan besar. Akhirnya apa? Akhirnya dia merasa tidak pantas untuk menjadi orang yang baik. Padahal dalam Islam pintu taubat selalu terbuka. Allah Azza wa Jal mampu, sangat mampu mengubah orang yang penuh dosa menjadi orang yang mulia. Banyak ulama dahulu yang masa mudanya penuh dengan kesalahan, tetapi ketika bertaubat mereka menjadi orang yang besar dalam Islam, menjadi ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi manusia potensi yang besar. Allah menciptakan manusia dengan potensi yang luar biasa. Apa itu? Yakni akal untuk berpikir. Kemudian hati untuk menerima kebenaran. Kemudian apalagi kesempatan untuk beramal. Karena itu, jangan pernah berkata, saya tidak bisa menjadi yang lebih baik. Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat, hendaknya kita belajar dari para salaf. Banyak ulama salaf yang memulai perjalanan ilmu mereka di usia yang tidak muda lagi. Tetapi apa? Tetapi karena kesungguhan mereka, Allah angkat derajat mereka. Ini menunjukkan bahwa batas terbesar manusia seringkali adalah batas yang dia buat sendiri. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita kurung diri kita dengan bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Jangan kita berkata, saya tidak bisa berubah, saya tidak mampu menjadi lebih baik, saya tidak sanggup memperbaiki diri. Selama kita masih hidup, pintu perubahan selalu terbuka. Maka kita mulailah dari hal yang kecil. Kita mulai dari memperbaiki solat kita. Kita mulai dari memperbanyak membaca Al-Quran. Kita mulai dari meninggalkan dosa dan maksiat. Kita mulai dari terus memperbanyak amal kebaikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, hamba-hambaku yang penuh dosa, yang penuh maksiat, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Surah Az-Zumar ayat 53. Ayat ini menunjukkan bahwa sebesar apapun dosa seseorang, Allah tetap membuka pintu perubahan untuknya. Kemudian di ayat yang lain kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Ini dalil bahwa perubahan dimulai dari diri sendiri. Kita tidak bisa merubah orang lain. Kita merubah diri kita sendiri. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan juga Allah berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwa manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Surah An-Najm ayat 39. Artinya apa kaum muslimin, kaum muslimat?
Jangan kita menyerah sebelum berusaha untuk memperbaiki diri. Siapa tahu perubahan kecil itu menjadi sebab Allah mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu memperbaiki diri dan tidak pernah putus asa dari rahmat-Nya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.